Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Mengakui Yesus, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 10 ayat 32. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jangan kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga." Saudara-saudari terkasih, kita dipanggil dan diutus menjadi nabi masa kini. Kita harus membersihkan diri. Bibir dan hati kita harus ditahirkan. Sesudah itu barulah kita tidak takut akan tantangan dan ancaman yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak dapat membunuh jiwa. Kita akan kuat dalam iman. Para martir telah memberikan kesaksian itu. Uskup Agung Oscar Romero menjadi saksi iman dan keadilan di negaranya, sampai beliau ditembak mati ketika sedang mengorbankan misa. Paus Yohanes Paulus II tidak takut akan ancaman pembunuhan ketika beliau melawan komunisme di Eropa. Paus Fransiskus juga tidak takut mati ditembak karena mewartakan kerahiman Tuhan. Ketika berkunjung ke negara lain, Paus Fransiskus menolak memakai mobil anti peluru. Memang jika Tuhan di pihak kita, siapakah yang kita takuti? Jangan takut merupakan inti kabar gembira. Ketakutan tidak akan mampu membunuh dan membinasakan. Tetapi apa sebenarnya yang ditakutkan oleh para murid Yesus? Mereka merasa kecil hati, tidak mampu dan tidak berdaya menghadapi orang-orang besar yang siap menerkam mereka dengan ideologi dan kuasanya. Terhadap ketakutan ini, Yesus berkata, "Jangan takut akan kerapuan dirimu." Rasul Paulus mengajak kita untuk bermegah
atas kelemahan kita. Allah menjadi semakin tampak nyata. Saudara-saudari terkasih, jangan takut merupakan inti kabar gembira. Ketakutan tidak akan mampu membunuh dan membinasakan. Kekerasan tidak mampu membungkam kebenaran dan kebaikan. Tidak boleh takut terhadap roh kejahatan. Tetapi yang harus ditakuti adalah Allah. Dialah yang mempunyai kehidupan ini. Takut akan Allah berarti takwa. Dengan rendah hati mendekatkan diri kepada Allah. Mari kita belajar dari Yesus sendiri. Tidak takut menghadapi penderitaan sebagai murid dan pengikutnya. Yesus tahu dunia tidak terlalu tertarik pada dirinya dan ajaran-ajarannya. Maka dunia menolaknya. Yesus menyadari sikap yang sama pasti akan dialami oleh para murid dan pengikutnya. Mereka menghadapi godaan iman akan Yesus. Karena itu Yesus menasihati mereka supaya jangan takut dan jangan cemas menghadapi pencobaan dan penganiayaan. Sejarah hidup gereja sepanjang zaman selalu diwarnai juga dengan tantangan dan ancaman, cobaan dan kejahatan, bahkan penolakan dan kekerasan. Namun gereja selalu percaya tangan Tuhan yang Maha Kuasa akan selalu menyertainya dan melindunginya. Yang percaya dan mengimani Yesus dengan tekun dan setia akan diselamatkan Yesus. Saudara-saudari terkasih, tantangan iman sering berakhir dalam kesetiaan atau justru penyangkalan iman. Tidak mudah untuk tetap setia dalam iman di tengah terpaan tantangan. Uang, harta, kedudukan, cinta, serta kesulitan hidup seringkali menjadi alasan seseorang untuk melepaskan imannya kepada Yesus. Meninggalkan Yesus, meninggalkan gereja. Penyangkalan iman tidak hanya terjadi dengan meninggalkan iman, tidak mau bersatu dengan gereja, tetapi dengan terang-terangan meninggalkan Yesus, meninggalkan gereja karena mencari aman. Ada juga yang meninggalkan gereja dan tetap masih mengaku sebagai murid Yesus, pengikut Yesus, mengaku sebagai orang Katolik. Aneh, tapi hidupnya bertolak belakang dengan ajaran yang disampaikan Yesus. Hidupnya tidak menjalankan perintah Yesus dan kehendak Allah. Apakah kehidupan iman kita masih seturut dengan ajaran Yesus dan kehendak Allah? Apakah kita tetap ada dalam gereja? Marilah kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami berusaha untuk tetap setia mengimani-Mu. Bahkan kadang terpuruk karena beratnya tantangan hidup. Apapun yang terjadi, kami akan tetap memeluk iman kami kepadamu. Berilah kami kekuatan untuk selalu berjuang sampai akhir dalam iman kepadamu, ya Yesus. Doa ini kami persembahkan dalam namamu yang kudus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.